Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Azhar Gifari dari MKSD dengan NIM 1239230 158. Di sini saya akan menjelaskan tentang distorsi pasar ya guys ya. Nah, oke. Kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan distorsi pasar. Nah, distorsi pasar merupakan kondisi pasar yang tidak seimbang di mana terjadi hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Nah, distorsi yang terjadi dilakukan oleh komponen pasar itu sendiri dalam rangka memperoleh keuntungan, kelebihan cepat dan lebih banyak. Namun di sisi lain merugikan komponen pasar yang lain. Nah, bentuk-bentuk distorsi pasar itu ada 3 ya. Nah, yang pertama ada rekayasa, permintaan dan penawaran. Nah, yang kedua ada tadlis atau penipuan. Yang ketiga itu ada tagrir atau kerancuan. Bisa disebut juga ketidakpastian. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang rekayasa permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah bai' najasi. Bai' najasi adalah sebuah praktik dagang di mana seorang pura-pura menawarkan barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain membeli. Nah, itu ada ikhtiar, yaitu melakukan penimbunan barang. Nah, dia menjual keras sedikit supaya barang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada talaki rukban. Talaki rukban adalah kegiatan pedagang dengan cara mengosongkan pedagang desa yang membawa barang dagang di jalan. Nah, selanjutnya adalah tadlis atau penipuan. Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Nah, tadlis atau penipuan dapat mengambil 4 bentuk, yaitu ada tadlis quantity atau kuantitas, ada quality, kualitas, dan juga ada price atau harga, dan yang terakhir ada time of delivery atau waktu penyerahan barang. Nah, yang ketiga ada tagrir, keracunan atau ketidakpastian. Nah, tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Tagrir juga terdiri dalam 4 bentuk sama seperti tadlis, yaitu quality, quantity, price, dan time of delivery. Nah, selanjutnya ada dampak dari distorsi. Nah, distorsi pasar ini juga ada dampaknya ya guys ya. Nah, dan di antara lain dampak negatifnya ialah inefisiensi sumber daya, ketidakadilan dan ketimpangan, gangguan pada pertumbuhan ekonomi. Nah, memberikan dampak negatif bagi konsumen seperti harga yang jadi tinggi. Nah, dan juga dampak negatif pada produsen yang dimana seperti berkurang keuntungan yang didapat dan tingginya persaingan yang tidak sehat. Nah, dan untuk kebijakan untuk mengatasi distorsi pasar ini, nah, pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi pasar dan menciptakan persaingan yang sehat. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi distorsi pasar antara lain itu ada kebijakan anti monopoli, kebijakan anti kartel, regulasi pasar, subsidi yang bijaksana, pajak dan tarif, pendidikan dan pelatihan, dan stimulus ekonomi. Nah, dan kita dapat simpulkan yaitu distorsi pasar merupakan fenomena yang penting dalam studi ekonomi, terutama dalam konteks ekonomi mikro Islam. Distorsi pasar terjadi ketika harga dan alokasi sumber daya tidak mencerminkan kondisi ideal pasar yang sempurna. Nah, faktor-faktor utama yang menyebabkan distorsi pasar antara lain ada campur tangan pemerintah, keberadaan monopoli dan duopoli, serta sistem informatis. Untuk mengatasi dampak yang diperoleh pasar diperlukan kebijakan yang tepat. Nah, dan dengan pemahaman yang saya berikan, semoga ya tadi paham lah ya. Nah, thanks for watching. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.